Kama kala kaya oleh dawuh sapa Allah Gusti Allah taala. Rupane dawuh man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Manutai sapane wong iku kana lamun ana sapa man ana iku yuridu ngarepake sapa man ngarepake harsal akhirah ing pegagan akhirat nazid mongko bakal nambahi sapa ingsun lahu marang eman fi harsihi ing dalem gagane eman. Tapi waman utai sapane wong iku kana lamun ana sapa man iku yuridu ngarepake sapa man harsad dunya ing pegagan dunya ya nuktihi mongko paring sapa ingsun ing man minha saking harsad dunya. Tapi wa malahum hale ora ana iku tetep kudu man fil akhirati ing dalam akhirat min nasibin utawi bagian min nasibin utai akhir utawi bagian. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsihi. Barang siapa yang menanam tanaman akhirat. Tanaman akhirat ini ya, artinya ya amal-amal yang akan dia panen ketika di akhirat. Barang siapa yang menanam tanaman akhirat, maka Allah akan menambah dari tanaman yang dia tanam untuk akhirat. Ya, makanya kan kemudian dalam Islam itu orang berbuat kebaikan satu dilipat gandakan menjadi 10. Dari 10 bisa jadi kemudian lipat ganda menjadi 70. Dari 70 bisa berlipat ganda menjadi 700. Ini menunjukkan apa? Tanaman akhirat ditambah oleh Allah. Tapi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi barang siapa yang menanam tanaman dunia, maka Allah akan memberikan dia. Nu'tihi minha. Diberi oleh Allah kalau kamu memang menghendaki dunia itu. Tapi jangan menyesal wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi dia kelak di akhirat tidak akan mendapatkan bagian itu. Karena apa? Karena bagiannya sudah diambil di dunia. Qala dawu sapa Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Dari Umar ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidan mongko dumadaan huwa utai Rasulullah iku muttajiun wong kang turu miring. Ala hasirin ing atase kloso. Waqat asara hale teman-teman membekas opo al hasiru kloso fi jambaihi ing dalam lambung lorone Kanjeng Nabi. Kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, ud'u kula aturi donga sinten panjenengan Allah ing Gusti Allah. Faliwasi mongko becik jembarake sapa Allah adunya ing dunya alaika ing atase panjenengan. Fa inna muluka Faris mongko temen setune pira-pira ratune Faris war Rom lan ratune negara Rom. Iku kot wusia teman-teman den jembarake sapa alaihim mulukul Faris warum. Wahum hale utawi muluku Faris warum iku layak buduna ora padha nyembah sapa si mulukul Faris warum Allah ing Gusti Allah. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi qad iddakhara hadalana yabnal Khattab. Qad iddakhara teman-teman wis nyimpen sapa Allah. Hada ing iki kejembaran dunya lana marang ingsun yabnal Khattab he anak lanange Khattab. Wa ulai utai samudene mengkono-mengkono mulukur Rum wal Faris. Iku kaum ujilat kang den gege lahum kedue kaum apa thayyibatuhum enak-enakane kaum fid dunya ing dalam dunya. Fid dunya ing dalam dunya. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat siji amatardo utawi dawu amatardo. Amatardo ana ta ora ridho sapa sira. Antakuna ing yen to ana iku lahum kedue mulukul Faris warum apa adunya dunya.
walana lan iku tetep kedue ingsun al akhirah utai akhirat. Sahabat Umar pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya sahabat Umar itu pernah melihat Rasulullah SAW sedang tidur beralaskan tikar, sehingga karena tidur beralaskan tikar, setelah baginda Rasul bangun dari tidurnya, ya membekas gambar tikar itu. Akhirnya kemudian sahabat Umar memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa panjenengan tidak berdoa kepada Allah agar Allah itu melapangkan rezeki kepada panjenengan?" Karena apa? Karena saingan-saingan kita itu mereka orang-orang yang kaya. Coba panjenengan lihat ratunya negara Rom, ratunya negara Faris. Mereka itu adalah raja-raja yang sangat kaya, hartanya melimpah. Padahal mereka itu tidak menyembah kepada Allah. Justru orang-orang yang menjadi musuh Allah itu mereka kaya. Nah, ini permintaan sahabat Umar kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian apa jawaban dari baginda Nabi? Qad iddakhara hada lana yabnal khutab wa haula'i qaumun ujjinat lahum thayyibatum fid dunya. Sengaja memang aku tidak berdoa agar aku tidak dijadikan sebagai orang yang kaya, ya Ibnul Khattab. Karena apa? Karena Allah itu sedang menyimpan kenikmatan yang akan aku dapatkan. Kelak ketika di akhirat kenikmatan itu akan diberikan semuanya oleh Allah. Jadi Nabi itu alasannya tidak mau kaya itu karena itu. Karena dia takut kalau kemudian ketika di dunia dia kaya, bagian dia di akhirat kelak itu sudah dikurangi. Makanya kata Nabi, qad iddakhara hada lana yabnal khattab wa haula'i qaumun ujjilat lahum thayyibatun fid dunya. Sedangkan mereka ratu Faris, mereka ratu Rum, mereka semua itu adalah segolongan kaum yang oleh Allah kenikmatannya itu sudah diberikan di awal, yaitu di dunia, sehingga mereka hidup berfoya-foya. Tapi kelak ketika di akhirat dia sudah tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena nikmatnya sudah diambil duluan. Wa an Amr bin Shu'aib bin lantarang saking Amr bin Shu'aib. Ana utaman setune Amr iku kala dawuh sapa Amr. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khoslatani utawi pekerti loro iku man utai sapane wong iku kanata lamun ana apa khoslatani ana iku fihi ing dalem man kata bahu mongko nulis ing man sapa Allah Gusti wa taala den tulis syakiron ing wong kang syukur sabiron tur wong kang sabar man rupane wong nadoro kang ningali sapa man fidinihi ing dalem urusan agamane man ningali ilaman marang wong huwa kang utai wong iku faqahu ana sak ndukure eman. Faktada mongko manut sapa si wong bihi kelawan eman. Waman lan wong nadoro kang ningali sapa si man fidunyahu ing dalem urusane agamane eman ilaman marang wong huwa kang utai wong iku dunahu sak andape eman. Fahamida mongko muji sapa si man Allah ing Gusti wa taala. Alama ing atase barang tafaddola kang wis paring kanugrahan sapa Allah bihi kelawan man alaihi ngatase ma kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Gusti wa taala wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innahu kana bikulli syai'in 'alim. Ada sebuah riwayat hadis
yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Su'aib. Dia berkata bahwasanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khoslatani man kana fi kataballahu ta'ala syakiran wa sabiran. Ada dua perkara yang barang siapa dua perkara ini bertempat pada seseorang, maka sungguh seseorang itu akan berpredikat sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Ada dua perkara yang barang siapa seseorang itu mempunyai dua perkara ini, maka dia akan dicatat sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Apa dua perkara itu? Dua perkara itu adalah orang yang dalam urusan dunia. Yang pertama adalah orang yang dalam urusan dunia. Yaitu orang yang dalam urusan agama dia memandang pada orang yang lebih tinggi. Jadi kalau ada orang kok agamanya itu lebih tinggi, dia itu ingin meniru. Tapi kalau dalam urusan urusan dunia, dia itu melihat pada orang yang lebih di bawahnya. Sehingga apa? Sehingga dia bersyukur karena masih ada orang yang lebih miskin dibanding dengan dia. Jadi kalau dalam urusan agama dia memandang kepada orang yang di atasnya, sehingga kemudian dia bisa meniru kepadanya. Tapi kalau dalam urusan dunia dia memandang kepada orang yang lebih rendah, sehingga dia bersyukur dengan apa yang sudah dia miliki. Itu yang disebut dengan dua perkara yang menjadikan seseorang itu menjadi orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Wa an Syakik Az-Zahid lan terang saking Syakik Az-Zahid, rahmatullah utai rahmati Allah iku alaihi teman setune iku alaihi muko tetep ingat atase Syakik. Ana teman setune Syakik iku kala dawuh sapa Syakik. Da ingine ikhtaro milih sapa al fuqara pira-pira wong kang fakir. Salah satu asya ing telu pira-pira perkara. Wal agniya lan milih sapa pira-pira wong kang sugih. Salah satu asya ya ing telu pira-pira perkara kang liya. Ikhtaro milih al fuqara sapa pira-pira wong fakir. Milih rohatan nafsi ing kepenake awak. Wa faragul qalbi lan santai ati utawa kosonge ati. Wa khifatal hisab lan endengi hisab. Waktaro lan milih al agniya sapa pira wong kang sugih. Milih ta'aban nafsi ing kangelanin awak. Wasyughlal qalbi lan ketungkule ati. Wasyiddatal hisab lan abote hisab. Syakik Az-Zahid. Syakik ini juga termasuk seorang ulama sufi ini. Itu pernah berkata, kata Syakik begini, ikhtaro al-fuqara salah satu asya. Orang-orang fakir itu memilih 3 perkara. Sedangkan orang-orang kaya itu juga memilih 3 perkara. Jadi orang fakir memilih 3 perkara. Orang kaya itu juga memilih 3 perkara. Cuma beda. Orang fakir memilih 3 perkara. Yang pertama adalah rohatun nafsi. Santainya jiwa. Kenapa? Karena tidak ada yang terlalu banyak dipikirkan. Dia nyantai. Kemudian wa faragul qalbi, dan kosongnya hati. Jadi hatinya itu tidak terbebani oleh segala sesuatu. Wa khifatal hisab, dan hisab yang ringan. Apa yang mau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Wong dia fakir, wong dia miskin. Ya ini adalah pilihan orang-orang fakir. Sedangkan orang-orang kaya itu juga memilih 3 hal. Yang pertama adalah ta'aban nafsi, yaitu sibuknya jiwa. Orang kaya itu sibuk. Kenapa? Karena banyak yang dipikirkan. Dia berpikir, oh ini setoran bank, oh ini waktunya investasi,
Oh ini waktunya bayar pajak. Oh ini, sehingga kadang-kadang karena sibuknya kemudian dia lupa dengan Allah, lupa dengan Tuhannya. Ini yang disebut dengan ta'aban nafsi wasyughlal qalbi, dan hati yang selalu terbebani, gak pernah mempunyai ketenangan jiwa. Kemudian yang terakhir wasyiddatal hisab, kelak ketika dihisab di hari kiamat, hisabnya itu berat. Karena apa? Karena ketika di dunia dia banyak mempunyai harta yang itu semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari mana kamu mendapatkan harta ini? Kemudian kamu gunakan untuk apa? Kada fi zabdatil wa'idin al-majlisus sani wal isrun fi bayanil iman. Jadi kita besok sudah sampai pada majlis yang ke-22. Semoga kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa membawa hasanah keilmuan kita. Wallahu a'lam.